Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan video yang terpotong pada bagian pertama kemarin. Pada video pertama yang kita pelajari adalah klasifikasi arsip pada sistem abjad, sistem wilayah, dan sistem masalah. Untuk video yang kedua ini yang akan kita pelajari adalah klasifikasi sistem tanggal dan klasifikasi sistem nomor. Ini merupakan kelanjutannya. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian perhatikan video berikutnya. Yang D, daftar klasifikasi tanggal. Untuk tanggal ini ada tahun, bulan, dan tanggal. Tahun ini menunjukkan lajinya atau tanggal utama, kemudian bulan ini guide-nya ya, itu sebagai subtanggal, dan tanggalnya itu adalah sebagai foldernya atau sub-sub tanggalnya. Kita lihat di sini. Ini filing kabinet ini memuat 3 tahun ya. Ini tahun 2013, 2014, 2015. Kita ambil satu contohnya yang tahun 2015. Oke. Untuk sistem tanggal ini, penyimpanan arsip nanti yang paling depan di sini adalah bulan Desember, kemudian menyusul bulan November, bulan Oktober, bulan September, dan seterusnya sampai yang ke belakang ini adalah bulan Januari. Jadi, mana surat yang dahulu datang itu ditaruh di belakang. Pada akhirnya yang paling depan adalah surat yang belakangan kita terima atau yang baru saja kita terima begitu. Tetapi untuk penyusunan foldernya atau penyusunan tanggalnya tidak dibalik, tetapi tetap harus dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31. Yang E, daftar klasifikasi nomor. Ini ada 2 macam ya. Ada yang daftar klasifikasi nomor Dewey, yang kedua adalah daftar klasifikasi desimal. Yang Dewey kita lihat contohnya. Pokok masalah untuk organisasi kodenya 000. Pokok masalah untuk kepegawaian kodenya 100. Pokok masalah untuk keuangan kodenya 200 begitu. Kemudian kita ambil contoh saja untuk kepegawaian. Kepegawaian ini pokok masalahnya, kemudian sub masalahnya itu kita kasih angka 100 juga. Jadi sama dengan angka yang di pokok masalah, misalnya tentang bonus. Kemudian 110 ini adalah cuti. Nah, ini kalau kita menghitung ya, ini selisihnya 10. Ya. Nah, nanti bonus ini dibagi-bagi lagi, ya kan? Ada 100, 101, 102, 103, 104 dan sebagainya sampai 109. Kemudian yang 110 adalah cuti gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang cuti ini. Terus misalkan 110 cuti hamil, 111 cuti sakit, 112 cuti tahunan. Oke, dan seterusnya nanti sampai 119 ya. Kemudian nanti akan muncul lagi 120 itu ke sub masalah. Misalnya tentang kesejahteraan dan sebagainya. Nah, ini keuangan ini adalah pokok masalahnya. Kemudian subnya ada 200, 210, 220 dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita ambil contoh pajak nih. Pajak ini adalah sub masalahnya ya. Sub masalahnya. Kemudian sub-sub masalahnya itu ada pajak motor, pajak mobil, pajak PBB dan sebagainya. Kemudian kita lihat filing kabinetnya ya. Ini jadi yang tertulis di sini adalah angka-angkanya. Ini 000, kemudian ini 100, ini 200 dan sebagainya. Kita ambil contoh satu ya, satu laci. Ini 100. Kita ambil contoh yang 100. 100 ini disebut kode laci ya. Guide-guide-nya ini adalah sub masalahnya tadi. 100 ini adalah kepegawaian. Kemudian sub masalahnya apa? Sub masalahnya itu dituangkan ke dalam guide-guide tersebut ya. Ada bonus, ada cuti dan sebagainya. Oke. Kemudian foldernya nih, foldernya tadi misalkan cuti ya. Ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah klasifikasi nomor seri ya.
ini 1 sampai 100, misalkan 1 sampai 10 atau 11 sampai 20 dan sebagainya. Sekarang kita lihat di filing kabinet ini ya, ini ada ringnya ya, 1 sampai 100, kemudian 101 sampai 200, kemudian 201 sampai 300 dan sebagainya. Kita ambil satu ya, yang paling atas ini 1 sampai 100. Kemudian ini merupakan kode lacinya. Guide-nya apa? Guide-nya ini adalah 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian lagi 21 sampai 30 dan sebagainya. Jadi klasifikasi nomor ini nanti kita menyusun arsip berdasarkan nomor yang ada. Kemudian untuk hanging foldernya atau surat-suratnya ini, misalkan kalau misalkan guide-nya 1 sampai 10, maka hanging foldernya itu diisi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 ya. Ini ya, ini 1, ini 2 dan sampai dengan yang 10 ini. Dan seterusnya ini adalah guide-nya. Nanti belakangnya adalah 11, 12, 13 dan seterusnya sampai dengan 20. Begitu juga seterusnya. Anak-anak, di sini akan Ibu jelaskan klasifikasi nomor menggunakan sistem Dewey. Kita lihat di sini. Anak-anak, ini tanda 03 ini menunjukkan bahwa ini adalah sistem Dewey ya. Ini Ibu akan membuat pokok masalahnya, misalnya tentang kepegawaian. Oke. Kemudian nanti di sini nanti ada 100 ya, yaitu misalkan tentang keuangan. Oke. Kemudian di sini jadi anak-anak, untuk pokok masalah menggunakan sistem Dewey ini, selisih antara yang pertama dengan yang kedua ini adalah 100 ya. Ini khusus untuk pokok masalah. Ini 100, kemudian ditambah 100 lagi untuk menentukan pokok masalah berikutnya, yaitu 200 ya. Di sini apa? Misalkan perekonomian. Oke. Kemudian di sini 300 kita isi misalkan tentang penawaran. Dan seterusnya ya, ini sampai ke 900. Misalkan ini tentang klaim. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini pokok masalahnya. Terus kita akan membuat sub masalahnya ya. Sekarang Ibu kasih jarak. Nah, jadi di sini Ibu akan membuat sub masalahnya ya. Ini 000 ini misalkan pengadaan. Kemudian yang ke 010 ini tentang cuti. Kemudian ini berapa? Ini 020 ya. Ini misalkan tentang kesejahteraan. Oke, dan seterusnya sampai dengan di sini 090. Oke, ini misalkan tentang penilaian. Oke, begitu nak ya. Nah, kemudian Ibu misalkan mau menjelaskan sub-sub masalahnya untuk bagian cuti. Ibu kasih insert dulu. Nah, anak-anak, kita mau membuat sub-sub masalah ya. Ibu kasih contoh saja. Ini untuk sub masalahnya cuti. Di dalam cuti itu kan ada bermacam-macam. Nah, itu kita masukkan ke dalam sub-sub masalah. Misalnya ini 010, ini cuti sakit. Nah, kemudian di sini berapa ini? Di sini adalah 011. Di sini misalkan cuti melahirkan. Oke, kemudian di sini berapa? Di sini 012. Misalkan cuti tahunan. Oke, dan seterusnya ya, ini sampai pada angka 019. Misalkan tentang cuti tanggungan negara. Nah, ini contoh-contohnya ya nak ya. Kemudian nanti kesejahteraan ini kalian bisa juga membuat untuk sub-sub masalahnya. Jadi nanti di sini tuliskan
020, terus bawahnya 021. Nah, nanti kita teruskan lagi, misalkan di sini berapa? Ini 022. Nah, ini nanti kamu tulis di sini apa gitu. Dan seterusnya sampai semua, sampai ke pokok masalah yang se-900. Ini cara membuat klasifikasi menggunakan sistem Dewey. Paham anak-anak? Anak-anak, untuk tugas kalian perhatikan ya. Demikian tadi PPT dari Ibu, silahkan kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya. Kemudian jika ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Anak-anak, tugas-tugasnya silahkan kalian kerjakan ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan di classroom. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.